Indonesia baru saja merdeka, tapi ancaman ternyata bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam negeri sendiri. Indonesia berkali-kali berada dalam ancaman perpecahan. Ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, ada yang ingin mempertahankan negara federal, ada yang menolak bergabung dengan Indonesia, dan ada daerah yang merasa pemerintah pusat tidak lagi mendengar mereka. DITII, APRA, RMS, PRRI, dan Permesta. Hingga akhirnya PKI dengan peristiwa G30S yang mengubah arah sejarah Indonesia untuk selamanya. Gerakan ini muncul di Jawa Barat. Tokoh pemimpinnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Latar belakangnya berkaitan dengan pergolakan politik setelah kemerdekaan. Titik pentingnya adalah Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Ketika pasukan Republik harus meninggalkan wilayah Jawa Barat sesuai kesepakatan tersebut. Karena menurut Perjanjian Renville, wilayah Indonesia menyempit hanya atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian wilayah Sumatera. Selain itu, penarikan mundur TNI dari daerah pendudukan Belanda. Namun Kartosuwiryo dan pengikutnya memilih tetap bertahan di wilayah Jawa Barat. Dari sinilah perlawanan berkembang. Pada 1949, Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia atau NII. Tujuannya jelas, mendirikan negara berdasarkan Islam. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Gerakan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Gerakan DITII juga muncul di beberapa daerah lain, meskipun latar belakang lokalnya berbeda-beda. Seperti di Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah kemudian melakukan berbagai operasi untuk menghentikannya. Setelah bertahun-tahun bergerilya, Kartosuwiryo akhirnya ditangkap pada 1962. Ia kemudian dihukum mati. Dengan meninggalnya Kartosuwiryo, gerakan DITII pun berakhir. Tahun 1950, Indonesia masih mencari bentuk negaranya. Negara ini berada dalam masa transisi dari Republik Indonesia Serikat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini tidak diterima semua pihak. Sebagian kelompok yang memiliki hubungan dengan struktur militer federal dan bekas KNIL khawatir kehilangan kedudukan dan kepentingannya. Salah satu gerakan yang muncul adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Tokohnya adalah Raymond Westerling. Tujuannya antara lain mempertahankan negara Pasundan dan struktur militer tertentu dalam sistem federal. Pada 23 Januari 1950, APRA menyerang Bandung. Sejumlah TNI menjadi korban. Namun pemerintah segera bertindak. Gerakan APRA berhasil digagalkan. Westerling melarikan diri ke luar negeri. APRA pun gagal mencapai tujuannya. Beberapa bulan kemudian, konflik muncul di Makassar. Sebagian bekas tentara KNIL khawatir kedatangan pasukan APRIS dari unsur TNI akan mengurangi posisi mereka. Salah satu tokohnya adalah Andi Aziz. Tujuannya adalah mempertahankan kedudukan pasukannya dan menolak perubahan struktur militer yang dilakukan pemerintah. Pada April 1950, pasukannya menguasai sejumlah objek penting di Makassar. Pemerintah memberikan ultimatum. Andi Aziz akhirnya menyerahkan diri, gerakannya pun berakhir. Tetapi di Maluku, persoalannya berkembang lebih jauh. Pada 25 April 1950, Republik Maluku Selatan atau RMS diproklamasikan. Tokohnya adalah Chris Smokil. Latar belakangnya berkaitan dengan pembubaran negara-negara bagian dalam RIS dan proses pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian kelompok di Maluku menolak proses tersebut. Karena itu, RMS memilih jalan berbeda, membentuk negara sendiri dan menolak bergabung dengan Indonesia. Pemerintah awalnya mencoba menyelesaikan persoalan melalui pendekatan damai, namun upaya tersebut gagal. Pemerintah kemudian mengirim operasi militer. Ambon berhasil dikuasai. Pemerintahan RMS di Maluku pun runtuh.
Smokil akhirnya ditangkap pada 1963 dan kemudian dihukum mati. Memasuki akhir 1950-an, sumber konflik berubah. Kali ini persoalannya bukan tentang negara Islam atau negara federal. Masalah utamanya adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah tokoh militer dan politik di daerah merasa pemerintah pusat terlalu dominan. Mereka mempersoalkan pembagian keuangan, pembangunan yang dianggap tidak merata, serta kebijakan politik pemerintah pusat. Mereka menuntut perubahan dalam hubungan pusat dan daerah, termasuk pembagian kewenangan yang lebih besar. Di Sumatera muncul PRRI, atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sementara di Sulawesi berkembang Permesta, atau Perjuangan Semesta. Pada 1958, PRRI memproklamasikan pemerintahan tandingan. Pemerintah pusat merespon dengan operasi militer. Pertempuran terjadi di berbagai wilayah Sumatera dan Sulawesi. Dalam beberapa tahun berikutnya, kekuatan PRRI dan Permesta berhasil ditekan. Sebagian tokohnya menyerah dan memperoleh amnesti. Konflik pun berakhir. Namun ketegangan politik Indonesia justru memasuki babak yang jauh lebih besar. Awal 1960-an merupakan masa ketika politik Indonesia semakin terpolarisasi. Kekuatan politik saling berhadapan. Hubungan antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI semakin tegang. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Gerakan tersebut gagal menguasai keadaan. Mayor Jenderal Soeharto kemudian mengambil kendali operasi militer. Tujuan dan dalang utama gerakan ini masih menjadi bagian sejarah Indonesia yang diperdebatkan, namun dampaknya tidak terbantahkan. Terjadi penangkapan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh terkait atau bersimpati pada PKI. Krisis ini mengubah arah politik Indonesia secara drastis. Kekuasaan Soekarno semakin melemah, sementara Soeharto semakin kuat, hingga akhirnya Indonesia memasuki era Orde Baru. Setelah merdeka, Indonesia ternyata tidak langsung menjadi negara yang stabil. Ada kelompok yang ingin mengubah dasar negara, ada yang mempertahankan kepentingan militer, ada yang menolak integrasi, ada daerah yang merasa diabaikan, dan ada konflik politik yang akhirnya mengubah seluruh arah sejarah Indonesia. Namun dari semua itu, Indonesia tetap berdiri sebagai satu negara.